Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa terlepas dari celaka. Salah satunya celaka karena berbuat dosa. Ini pasti sesuatu yang sulit untuk dihindari. Maka Allah menyuruh manusia untuk banyak-banyak bertaubat. Nah, gini pertanyaannya yang muncul. Terkadang kita suka lupa dengan dosa yang pernah kita perbuat, baik dosa di masa lalu ataupun dosa hari ini, karena sesuatu hal keniscayaan manusia tidak berdosa. Maka ada sebuah anjuran untuk mencatat setiap dosa yang pernah kita lakukan. Sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan yang baik untuk dilakukan. Namun, untuk apa dosa kita catat? Seberapa besar keutamaannya? Langsung saja kita simak ulasannya dalam tausiah subuh kali ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'amahu ni'aman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa 'azzim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita, Habibun al-A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan sholawat kita, dengan ibadah kita, dengan majelis ta'lim kita juga ini, senantiasa kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Taib, ibadallah, dalam kesempatan ini yang saya yakini, saya husnudzan, di antara kita semua yang hadir ini pasti tidak ada satupun yang ingin celaka dalam hidupnya. Karena siapa sih yang mau celaka? Otomatis kita akan banyak mencari jalan untuk selamat, bukan celaka. Yang mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang selamat, bukan cuma di dunia, tapi juga selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada kiat-kiat, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita pegang dan kemudian kita jalani dalam hidup kita supaya kita nggak celaka. Apa sih yang bikin kita celaka? Ada dalam satu keterangan dijelaskan bahwasannya yang pertama yang bisa bikin kita celaka yaitu nisyanud dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfudhah. Yang artinya manusia itu akan celaka seandainya dia melupakan dosa yang dia perbuat. Ya. Kenapa kita akan celaka? Karena kita lupa setiap dosa kita itu mahfudhah, terjaga, dicatat. Kita punya malaikat yang senantiasa mencatat kebaikan kita, juga mencatat kejelekan kita. Ya. Dan subhanallah, ya, artinya baiknya Allah, Allah ciptakan malaikat itu nggak sama kayak kita. Malaikat itu nggak punya nafsu. Dia hanya menjalankan perintah Allah tanpa melihat siapa yang berbuat. Artinya, sekalipun yang berbuat kebaikan adalah mereka yang ahlul maksiat, yang betul-betul senantiasa maksiatnya top deh, ketika dia berbuat baik, tetap sama malaikat akan dicatat dengan kebaikan. Ya.
Coba kalau seandainya malaikat model kayak kita gitu yang punya nafsu, yang kadang-kadang sama teman bawaannya gedek aja bukan main, ya, itu mungkin bisa jadi kalau malaikat model kayak kita, saking gedeknya, hati dia berbuat baik, nggak dicatat malaikat. Tapi Allah nggak demikian, gitu. Ya. Nah, bukan cuma kebaikan kita yang Allah catat, termasuk dosa kita. Sekecil apapun dosa kita. Kapan, di mana, sama siapa, Allah catat semua dosa-dosa kita. Ya. Makanya dalam surah Yasin, ya, yang suka kita baca, nanti ketika di hadapan Allah, ya, yang akan menjadi saksi dari kita semua bukan lisan kita. Al-yawma nakhtimu ala, Allah tutup mulut kita. Wa tukallimuna, yang ngomong apa jadinya? Tangan. Sang pelaku utama dari setiap perbuatan dosa kita. Ya. Tangan yang ngomong. Waktu itu ngapain aja segala macam bla bla bla. Bagaimana kemudian kita bisa berdusta di pengadilannya Allah kalau seandainya ternyata mulut kita dikunci, kemudian tangan yang bicara? Antum pernah lihat nggak kalau tangan tuh bisa ngomong? Belum pernah? Oh, nggak nonton TV berarti ente. Soalnya di TV ada yang satu host pembawa acara pakai lisan, sampingnya pakai tangan. Kan begitu ya? Iya. Berarti nggak punya TV jangan-jangan nih, ya? Atau kalau TV nontonnya gosip mulu jangan-jangan. Iya ya kawan. Apa cukup tangan yang bicara? Enggak. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki jadi saksi. Ya Allah, si fulan nih tanggal sekian berangkat kemana? Nonton di bioskop. Sama siapa? Sama si Anu. Terus ngapain aja? Cerita tuh tangan. Kata kaki, iya. Mau bagaimana dosanya kita? Ya. Baik, ya kawan. Jadi kenapa kita mesti catat dosa-dosa kita? Supaya kita ingat nih dosa apa aja yang udah kita perbuat dan tidak mengulangi di kemudian harinya. Makanya kita mungkin biasanya kalau suka bikin resolusi itu di akhir tahun doang tuh. 2023, besok 2024. Biasanya kita bikin tuh 2024 mau ngapain aja resolusinya. Atau di akhir tahun kita pantau, kita setahun ini ngapain aja. Coba Pak, coba sekali-kali Bapak setiap mau tidur malam, ya, dicatat dosa apa aja yang kita buat, mulai dari pagi sampai kita mau istirahat. Kenapa begitu? Supaya kita ingat, oh hari ini gue bikin dosa ini, ya, sebanyak apapun catat. Karena dengan begitu kita sadar ternyata udah begitu banyak dosa yang kita buat, dan subhanallah Allah tidak akan pernah menutup pintu taubatnya bagi hambanya yang ingin bertobat sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang dia perbuat, ya. Jadi itu tujuannya, kita ingat kita punya dosa supaya besok pagi nggak ada dosa yang terulang. Karena kan muslim yang baik tidak jatuh ke lubang yang sama sebanyak 2 kali. Bahkan man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Siapapun yang harinya lebih baik dibandingkan dengan kemarin, maka dia termasuk dalam golongan manusia yang beruntung. Ya. Makanya di saat kita mau istirahat, ingat-ingat dosa yang kita punya. Kalau kita bikin satu notebook catatan yang isinya dosa kita semua deh. Ya. Dosa yang paling banyak kita buat apa? Hah? Dosa yang paling enteng yang banyak kita buat, yang suka kita anggap remeh. Padahal kita tahu nih, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Dosa kecil-kecil lama-lama jadi gede. Dosa biasanya yang paling sering kita buat apa? Bohong. Itu paling gampang tuh. Janjian sama temen, nanti setelah pulang kerja kita mau makan malam. Mau di mana ke janjiannya? Begitu udah pulang jam kerja, temen nanya, bro, udah di mana? Apa jawab kita? OTW, padahal masih di kantor kita. Kan simpel tuh.
Dan ternyata ibadallah, kalau kita udah biasa bohong, satu kebohongan tidak akan selesai kecuali akan ditambah dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Percaya nggak? Ente kalau udah bohong sekali, pasti akan ada 2-3 buat nutupin bohong yang di awal. Dan penyakitnya orang tukang bohong, dia sendiri lupa pernah nggak bohong apa. Sementara yang diajak ngomong masih ingat dengan kebohongannya. Betul? Simpel deh. Misalnya saya satu ketika ditanya sama Ustadz Imam atau Ustadz Yusuf, Beb, udah makan belum? Sebetulnya belum. Tapi buat jaga gengsi masa bilang belum makan gitu kan? Udah. Simpel kan? Bohong nggak? Berapa kali? 1. Selesai nggak? Belum tentu. Ditanya lagi Ustadz Yusuf, makannya pakai apa? Nambah nggak bohong saya? Nambah. Orang belum makan. Karena sok-sokan pakai bilang udah makan, cuma buat jaga gengsi doang. Dari bohong 1 nambah kedua. Pakai apa tadi ya? Ayam. Belum makan. Selesai nggak bohong saya? Enggak, ditanya lagi. Makannya di mana? Tuh, penyakit 1 bohong tuh. Ya mau nggak mau saya mesti tutupin bohong di awal dong. Makanya di mana? Tuh, di masakan itu dah gitu loh. Selesai? Enggak, nanya lagi. Makannya sama siapa? Selesai? Enggak, tanya lagi. Yang bayarin siapa? Selesai? Enggak, emang kepo bawa nanya mulu? Iya kan, jadi panjang gitu. Makanya enggak, ya Allah. Apa sih fungsinya kita catat dosa kita supaya tidak mengulangi dosa yang sama? Itulah yang namanya kita taubat kepada Allah. Istighfar, minta ampun sama Allah.